Para saudara yang terkasih, jumpa lagi dengan saya dalam acara Remifa, Renungan Mingguan Famili. Apa respon Anda melihat perang Ukraina versus Rusia? Pasti jawaban kita, semoga damai terwujud di Ukraina dan Rusia. Kita melihat bagaimana perang itu sudah memakan banyak korban. Ribuan nyawa melayang, puluhan kota luluh lantak, jutaan orang mengungsi. Tidak hanya di daerah konflik, sekarang ini kita juga merasakan dampaknya. Harga minyak dan gas melambung tinggi. Dan ini juga membuat terjadinya inflasi tertinggi dalam sejarah dunia pasca pandemi COVID-19. Kita semua butuh damai. Para saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil Minggu Paskah ke-6, Yesus memberikan pesan-pesan terakhirnya. Setiap orang yang mengasihinya akan menaati perintahnya. Dan orang yang menaati perintahnya akan memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan berbeda dengan damai yang diberikan dunia. Damai yang diberikan oleh dunia bersifat sementara. Semisal kita gelisah karena lapar, kita lantas dapat makan, setelah itu lapar lagi. Kita panik karena butuh uang, setelah kehabisan uang, bingung lagi. Kita sakit, butuh sembuh, tapi setelah sembuh, sakit lagi. Semuanya sementara. Bahkan kita menyangka kalau kita punya banyak senjata, kita akan aman berperang. Civis pacem para bellum. Ternyata dengan senjata dan perang, bukan damai yang kita dapatkan. Kekerasan dan kehancuran semakin terasa di bumi. Para saudara yang terkasih, damai merupakan kerinduan semua orang. Ketika kita merasakan keselarasan di dalam diri, maka kita mengalami damai psikologis. Ketika terjadi keselarasan dengan sesama di sekitar kita, maka kita mengalami damai sosial. Akhirnya, ketika keselarasan itu mengarah ke atas dalam hubungan dengan Tuhan, kita mengalami damai teologis. Damai bukanlah sebuah ide utopis. Damai terwujud jika kita semua memperjuangkannya. Pada zaman dahulu ada adagium, civis pacem para bellum. Barang siapa ingin damai, maka sediakanlah perang. Adagium ini cukup berlangsung lama, bahkan sampai sekarang. Sehingga negara-negara berlomba-lomba meningkatkan kemampuan militer dan persenjataan mereka supaya bisa menang perang. Namun bukan kedamaian yang didapat dengan perang, tetapi kehancuran. Para saudara yang terkasih, Yesus mengingatkan murid-muridnya untuk menjalankan perintahnya, yaitu mengasihi. Hanya dengan perintah ini, kita dapat mengalami kedamaian sejati. Cinta kasih adalah dasar untuk mengalami kedamaian psikologis, kedamaian sosial, dan kedamaian teologis. Maka dari itu, mendiang Paus Yohanes Paulus II mengajarkan, civis pacem para caritatem. Barang siapa ingin damai, sediakanlah cinta kasih. Dengan cinta kasih, kita tidak melihat musuh sebagai musuh, tetapi sebagai sahabat yang kita kasihi. Disposisi batin itu akan menggiring kita
untuk keluar dan berdialog, serta bekerja sama dengan musuh yang telah menjadi sahabat kita. Untuk hal ini memang tidak mudah. Diperlukan kerendahan hati dan keberanian untuk berkorban. Hal ini mengingatkan kita akan Santo Fransiskus Assisi, yang dengan segala kerendahan hati datang seorang diri ke istana Raja Muslim yang pada masa itu dianggap sebagai musuh kekristenan. Dia diterima dengan baik karena sikap persahabatannya, dan terjadilah dialog Kristen dan Muslim untuk pertama kalinya. Itulah yang selalu dikenang dan diulangi oleh para paus, termasuk Paus Fransiskus. Seringkali damai sulit terwujud karena prasangka buruk. Dan cinta kasih dapat membuang prasangka-prasangka buruk itu. Para saudara yang terkasih, mari kita doakan agar Roh Kudus memperbaharui dunia yang dilanda peperangan. Semoga semua pihak menghentikan perang. Semoga senjata ditanggalkan, tetapi cinta kasih semakin dihidupi, sehingga dunia membuang segala prasangka negatif tentang sesamanya. Jika Anda terinspirasi dengan renungan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini. Tuhan memberkati.